Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Alhamdulillah, sama-sama telah kita mengerjakan salatul zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan kesibukan yang sangat luar biasa untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala Adabul Muhtadar. Pada hari ini kita akan berbicara tentang tata cara mengurusi orang yang sedang sakaratul maut, yang dinamakan al-muhtadar. Jadi apa mesti yang kita lakukan menghadapi orang yang sedang sakaratul maut? Jangan ditinggal, tapi diperhatikan, dan langkah-langkah sunnah yang mesti kita lakukan dengan tujuan agar orang tersebut kalau meninggal ala husnil khatimah, dengan kita melakukan langkah-langkah sunnah yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan al-muhtadar huwa man hadarahul maut wa lam yamut, adalah orang yang dekat kematiannya, au garubal maut walam yamut, tapi belum meninggal dunia. Yang bahasa kita dengar atau sedang sakaratul maut. Perkara sunnah yang kita lakukan, yutja'ul muhtadar ala janbihil ayman ilal qiblah. Diletakkan al-muhtadar, orang yang sakaratul maut tersebut, kalau bisa ala janbihil aiman, dimiringkan badannya, diarahkan ke arah kiblat, yaitu kepalanya berada di kanan, kakinya di kiri. Jadi seluruh badannya dihadapkan ke arah kiblat. Fa in ta'adzara, kalau enggak bisa, karena mungkin parah sakitnya dan lain sebagainya, ulgiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmasahu lil qiblah, maka dicelentangkan dia, kepalanya di sana, kakinya mengarah ke arah kiblat. Nah, itu sunnahnya begitu tuh. Jadi kepalanya di sana, kemudian kakinya mengarahkan kepada arah kiblat, diarahkan kepada arah kiblat. Kemudian setelah dilakukan hal demikian, ayyulaggan asy-syahadah birifqin, diajarkan, dituntun, ditalgin asy-syahadah, mengucapkan asy-syahadah birifqin. Wahia adalah qauluhu, ucapan la ilaha illallah. Dibisikin di telinganya birifkin, dengan lembut, kalimat la ilaha illallah.
illa in kana kafiran, kecuali apabila orangnya itu adalah orang yang bukan Islam. Fayulaggan asyhadatain, maka ditalgin 2 kalimat syahadat biar masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau sudah Islamiyah, ditalgin, dibisikkan di kupingnya, dirifkin dengan lemah lembut kalimat la ilaha illallah, terus tuh sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala yulahu alaih, dan tidak dipaksa kepadanya. Jangan bilang begini, qul la ilaha illallah, ayo ucapin la ilaha illallah, ayo ucapin la ilaha illallah. Tidak demikian, tapi dengan lemah lembut dibisikkan la ilaha illallah terus sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wal afdalu talqinu ghairul waris, yang paling afdal mentalginkannya bukan ahli waris. Kalau ada kerabatnya yang lain, kerabatnya aja. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama biar menghindari tuhmah, ada fitnah. Apalagi zaman sekarang, kalau yang mentalginnya ahli waris, ntar dibilang begini dah. Tadi barusan tuh mayit sebelum meninggal bilang, tanah yang di belakang bos saya, dibilang. Repot lagi urusan begitu tuh. Saking hati-hatinya ulama mengatakan yang afdal mentalginnya bukan ahli waris, kerabatnya yang lain, itu kalau ada. Tapi kalau ahli warisnya minal salihin, orang-orang baik, ya nggak apa-apa dah. Ini untuk menghindari sesuatu yang tidak ingin terjadi. Khawatir, apalagi zaman sekarang. Kemudian ditalginkan dengan kalimat la ilaha illallah, fa idza qalaha, apabila orang tersebut telah mengucap la ilaha illallah, iktasara alaih, dah stop dah. Fa in takallam bi kalamin akhar, apabila dia berbicara dengan bicara yang lain lagi, kadang-kadang ngelantur lagi ngomong tuh, ngomong yang lain lagi segala macam, a'adaha alaih, ulangi lagi kalimat la ilaha illallah, talgini lagi la ilaha illallah, biar akhir daripada ucapannya kalimat la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah ngucapin, biar akhir ucapannya la ilaha illallah, dia ngomong la ilaha illallah, udah selesai. Kalau ngelantur lagi, ngomong-ngomong yang lain lagi, talgin lagi, bisikin la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laginu mautakum la ilaha illallah. Nah, di sini ulama berpendapat yang dimaksud dengan mautakum, talginkanlah orang meninggal kalian. Ada ulama yang berpendapat ay gharubal maut, yang dekat akan kematiannya. Ada juga yang berpendapat yang telah meninggal dunia. Jadi digabungkan. Jadi begitu, jangan ditinggal. Kadang-kadang orang sakaratul maut yang sampingnya cuma nangis doang, jangan begitu. Nah, dihadapi itu, dihadapi dengan disebut, dibacakan Al-Quran di sisinya, kemudian ditalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ayyagra indahu suratai Yasin war Ra'd, dan juga dibacakan di sisinya 2 surat. Ya, surat Al-Quran apa saja nggak apa-apa, bermanfaat. Lebih-lebih dikatakan 2 surat, Yasin war Ra'd dan surah Ar-Ra'd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, igra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surah Yasin atas orang yang meninggal kalian. Sama ulama mengartikan, memahami daripada itu hadis man gharubal maut, orang yang dekat akan kematiannya, yang sedang sakaratul maut. Ada juga yang memaknai dengan zahir hadis, orang meninggal kita bacakan daripada surah Yasin, dan itu hadisnya sahih.
Wal hikmatu min qiraati Yasin, dan hikmah dari membaca surah Yasin di sisi orang yang sedang sakaratul maut, istimaluha ala ahwalil qiyamah wa ahwaliha, karena surah Yasin itu mencakup, menerangkan di dalamnya tentang keadaan-keadaan hari kiamat dan tentang bahayanya yang terjadi pada hari kiamat. Wa taghayyurud dunya wa zawaluha, dalam surah Yasin juga diceritakan tentang perubahan, hancurnya daripada dunia. Wa na'imul jannah wa adzabu jahannam, dalam surah Yasin pun disebutkan tentang nikmat kubur dan azab kubur. Fa yatadzakkar bi qiraatiha tilkal ahwal al mujibah litsabat, biar orang tersebut yatadzakkar. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak paham? Tetap walaupun nggak paham dianjurkan. Jadi di sisinya ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca surah Ar-Ra'd, dan nggak lepas dari itu yang mentalginkan kepada orang yang sakaratul maut. Jangan ditinggal, jangan ditinggal sekali lagi. Adapun pembacaan surah Ar-Ra'd li qauli Sayyidina Jabir bin Abdullah, ungkapan sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu khurujar ruh, membaca surah Ar-Ra'd bisa memudahkan keluarnya daripada ruhnya itu. Ada orang yang sulit keluarnya begitu. Nah, ini diantara memudahkan keluarnya ruh, dibacakan indahu di sisinya surah Ar-Ra'd. Nah, itu yang setelahnya. Kemudian perkara yang setelahnya yang dianjurkan ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut, ayu hassan dhannuhu billah, agar dia kita tanamkan, kita perdengarkan kepadanya agar husnudzan kepada Allah. Pasang tetap masih nyambung dia, biar husnudzan kepada Allah, jangan sanggah buruk kepada Allah. Wa yaraghab fit taubah, dan dianjurkan agar taubat kepada Allah, tubna ilallah, tubtu ilallah, beristighfar, begitu tuh. Jangan didiam tinggal, ayo husnudzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Ya, semuanya ini kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pasang daripada sifat husnudzan billah, sangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk, ya Allah, ini gimana nih, kita sakit mulu, yang lain sehat. Itu namanya suudzan billah, bahaya. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah ini mungkin dosanya lebih besar dari apa yang telah dia lakukan dari maksiat. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khaslatan laisa fawqahuma minasyarr, suudzan billah wa suudzan biibadillah. Kata Rasulullah, dua perkara laisa fawqahuma minasyarr, yang tidak ada di atas keduanya dari asyar, keburukan. Yang pertama adalah suudzan billah, sangka buruk kepada Allah. Yang kedua wa suudzan biibadillah, sangka buruk kepada hamba-hamba Allah. Orang yang memiliki hati husnudzan billah wa husnudzan biibadillah itu orang yang luar biasa. Orang yang dekat indallah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang Allah berikan kepadanya, sangka baik kepada Allah. Segala apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya, husnudzan, sangka baik kepada mereka. Ini berbeda antara sangka baik dengan jaga-jaga, beda. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya ada seorang melakukan sesuatu, ya sangka baik aja udah. Selagi enggak merugikan daripada atau tidak mengotori secara zahirnya tentang syariat kita. Kalau ada yang mengancam tentang syariat atau agama kita, zahirnya begitu, ini mesti dilawan, nggak boleh. Jangan, wah mungkin dia sangkanya begitu, nggak, bukan begitu. Zahirnya, kalau hukum memakai zahirnya. Tapi kalau perkara itu terlimpahkan kepada diri kita, ada orang sesuatu melakukan hal yang nggak baik kepada kita,
dan nggak membahayakan kepada kita, ya nggak apa-apa, husnudzan lebih baik. Bahkan dikatakan orang yang husnudzan meskipun salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2 dia. Itu orang yang husnudzan. Kebalikan orang yang suudzan, meskipun benar tetap dapat dosa, apalagi salah, dosanya lebih besar. Dan orang yang memasang dalam jiwanya sifat husnudzan, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada makhluk yang lain, itu orang yang luar biasa, yang mana hati ini maudhi'u nadhari rahman, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat dari rupa-rupa kalian, zahir-zahir kalian, jasad-jasad kalian, tapi Allah memandang kepada hati-hati kalian. Nah, ini hati yang bersih, tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidaklah seorang menjadi wali min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah, laisa bikasratis shalah wala siyam, bukan sebab dengan banyaknya salat mereka, bukan sebab banyaknya puasa mereka, walakin bi salamatis sudur, akan tetapi dengan selamatnya hati mereka. Husnudzannya baik kepada Allah dan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memiliki sifat husnudzan itu orang yang rahat, tenang dia. Jadi segala apa yang datang kepadanya sangka baik kepada Allah dah. Misalnya terkena sesuatu yang baik, alhamdulillah, ini alhamdulillah Allah sedang memberikan saya nikmat, mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur. Kena musibah misalnya, mungkin Allah sedang menguji saya, akan mengangkat derajat saya dan lain sebagainya. Tetap sifatnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Lebih-lebih orang yang akan meninggal dunia, yang sedang sakaratul maut, ditanamkan kepada mereka agar husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba Allah yang lainnya. Nah, ini perkara-perkara yang dianjurkan kepada kita ketika menghadapi al-muhtadhar, orang yang sedang sakaratul maut tadi. Yang pertama tadi apa? Kalau bisa dimiringkan muttaji'an, palanya di kanan, kakinya di kiri, badannya semuanya menghadap kiblat. Kalau bisa seperti itu lebih afdal. Tapi kalau nggak bisa, dicelentangkan, palanya di sana, kakinya menghadap ke arah kiblat. Kemudian ditalgin kalimat asyhadah, kalimat la ilaha illallah, birifkin, dengan pelan, dengan lemah lembut, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, lepas, tinggalin. Kalau dia ngaco lagi ngomong yang lain, ulangi lagi, talgin lagi, ajarkan lagi, tuntun lagi agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biar akhir daripada ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berbeda kalau yang dihadapinya orang yang bukan Islam, maka menuntunnya bisyahadatin, dengan 2 kalimat syahadat, biar masuk dalam agama Islam. Karena naudzubillah min dzalik, mata 'alal kufur, meninggal atas kekufuran, mukhallad finnar, selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini begitu tuh. Jangan bilang wah nggak bisa, ya itu urusan Allah, nggak begitu. Hukum syariat, hukum zahirnya. Orang yang meninggal alal Islam, alal iman, lihat ini ala ma yasha Allah, atas kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengadabnya karena maksiat, kehendak Allah, nggak ada kewajiban bagi Allah. Allah ingin memasukkan dia ke dalam surga, juga tidak ada kewajiban kepada Allah bagi seorang makhluk. Jadi bagi makhluk nggak ada sedikit pun kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikatakan Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang taat kepadanya birahmatihi, sebab rahmatnya Allah. Dan Allah akan memasukkan orang-orang yang durhaka, yang kufur kepadanya, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bi'adlihi, sebab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kewajiban sama sekali. Nggak ada sedikit pun kewajiban bagi Allah bagi makhluk. Kita ibadah kepada Allah mati-matian pun ibadah kita Allah nggak bermanfaat dengan ibadah kita. Sama maksiat kita kepada Allah pun, sebesar maksiat apapun juga tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada sedikit pun kewajiban bagi Allah atas makhluknya. Cuma ulama mengatakan
Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang taat kepadanya, yang beriman kepadanya, birahmatihi, sebab kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan masukkan orang-orang yang durhaka kepadanya, yang bermaksiat kepadanya, yang kufur kepadanya, ke dalam nerakanya bi'adlihi, sebab keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ma yusannu ba'da mautihi wa qabla ghuslih. Kalau orang yang sedang sakaratul maut tersebut telah meninggal dunia, tahaqqaqa mautuh, telah diyakini telah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita bakal menunggu tuh. Makanya Nabi mengatakan agrabu ma yuntadhar, penungguan yang sebentar, kata Nabi. Enggak lama, semuanya yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti bakal merasakan kematian. Enggak ada seorang pun yang mengingkari. Dikatakan al-maut ya'ti baghtah, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan meninggal dunia ala husnil khatimah. Kemudian kalau sudah diyakini orang tersebut meninggal dunia, pengurusan sunnah yang kita lakukan yang pertama kali, tagmidu ainaihi, dipejamkan kedua matanya. Jangan lama-lama tuh, ntar susah lagi. Dipejamkan. Kadang-kadang ada yang melihat, ya, naudzubillah melotot misalnya, pejamin matanya langsung, ya, pejamkan matanya, sunnah itu. Kemudian syaddu lahyaihi bi'asabatin 'aridatin yarbituha fawqa ra'si, diikat lahyaihi, dari kedua rahangnya, bi'asabatin 'aridah, dengan kain yang agak lebar sedikit, yarbituha fawqa ra'si, kemudian diikat di atasnya. Kayak dibikin pocong dikit itu. Ini tujuannya kenapa? Tujuannya dikatakan li'alla yadkhul famahu al-hawam wa yakbah mandar. Karena kalau terbuka ini semua kendor, semua orang udah meninggal ya, terlepas semua tuh. Jadi nggak nganggap tar. Jadi nggak. Kalau nganggap kan orang ngelihat jadi nggak enak tar gitu. Jadi tarik. Nah, ini diikat dengan yang pelan sehingga mulutnya tidak nganggap. Itu sunnah itu. Itu bagian daripada sunnah. Kemudian talyin mafasilihi walau biduhnin in ihtaja ilaih. Kalau misalnya butuh kepada dilembutkan engsel-engselnya, karena kadang-kadang orang yang meninggal belum diapa-apain, didiamkan beberapa jam, ini udah agak kaku sedikit ini. Nah, untuk engsel-engselnya menjadi kendor kembali, sunnah talyin mafasilihi biduhnin. Nah, dikasih daripada minyak-minyak daripada engsel-engselnya itu sunnah itu. Tangannya misalnya begini, disedekapkan dulu. Kalau tangan ini biar agar memudahkan akan pemandian nanti itu. Ya, ini dikemarikan. Kemudian tangannya diginikan. Kalau kaki dengkulnya diangkat dikit. Nah, ini kemudian disunnahkan juga biduhnin, dikasihkan minyak. Ini tujuannya apa? Biar lebih hangat sedikit dan tidak terlalu kaku, dan agar nanti memudahkan untuk pemandiannya. Karena kalau sudah kaku udah sulit tuh. Ini bakal jadi kaku semuanya itu. Ya. Kemudian sunnah juga naz'u thiyabi mautih, dibukakan baju kematiannya, diganti. Wa satruhu bi thawbin khafif, ditutupi dengan kain yang khafif, yang ringan lembut. Ya, jangan yang tebal kayak selimut, jangan. Baju kematiannya dibukakan, kemudian ditutupkan dengan kain, sebagaimana yang biasa yang dilakukan. Dan sunnah juga wa wadhuhu ala sarir, diletakkan di atas. Di tempat tidur misalnya atau di tapang, jangan di bawah. Ya, sunnahnya begitu. Banyak orang diletakkan di bawah aja tuh, di ubin tuh. Nah, sunnah diletakkan ala sarir, di atas daripada tempat tuh, kayak tempat tidur atau tapang dan lain sebagainya. Wa yustaqbal bihil qiblah kal muhtadhar, sunnah dihadapkan ke arah kiblat, sama seperti orang muhtadhar tadi sakaratul maut. Palanya di sana, kakinya diarahkan ke arah kiblat. Ini di sini kita lakukan untuknya perkara-perkara sunnah. Jadi bukan enak-enakan, udah enakan di sini dah, jangan, nggak begitu. Apalagi yang meninggal keluarga kita, kerabat kita, kita usahakan perkara-perkara yang sunnah kita lakukan, dengan tujuan insya Allah Allah merahmati kepada si mayit. Dengan kita menjalankan untuk si mayit,
perkara yang disunnahkan di dalamnya. Kemudian ad-du'a lil mayyit ma fi'li dzalika kullih. Jadi sambil terus mayit didoakan sambil mengerjakan perkara-perkara yang tadi. Wa yubadar bi bara'ati dhimmah, kemudian disegerakan dilepaskan tanggungan si mayit. Kalau misalnya si mayit punya hutang misalnya, kalau bisa ahli warisnya ada segala macam, dia punya hutang sama fulan bin fulan, sama warungnya fulan misalnya. Kalau ada langsung disegerakan tuh. Sebelum daripada penguburan kalau bisa langsung disegerakan. Kalau misalnya nggak sanggup, wah hutangnya besar, belum mampu ahli waris untuk membayarnya, ulama mengatakan tetap datangi atau telepon minta ridhonya dulu. Atau bahkan ulama ada yang mengatakan dipindah hutangnya. Anak yang soleh begitu tuh, anak yang soleh begitu, udah nih utang bapak saya biar pindah ke saya, ditahwil namanya, dipindahkan. Jadi bapak saya yang meninggal dunia udah lepas daripada hutang situ. Nah, itu begitu. Kemudian wal i'lam bi mautih, diumumkan akan kematiannya. Sunnahnya apa? Biar nanti orang yang menyolati, yang mendoakan kepada si mayit menjadi banyak. Cuma yang muskilah di negeri kita hanya disebutkan aja kematiannya saja. Waktu penyolatannya kadang-kadang nggak diumumin. Berbeda yang Al-Faqir rasakan di Hadramut di sana, khususnya di kota Tarim di Yaman. Di samping disebutkan siapa yang meninggal dunia, waktu penyolatan si mayit juga disebutkan. As-salatu alaih, penyolatan kepada fulan bin fulan di masjid ini pukul sekian. Sehingga tuh hadirin jamaah semuanya, orang-orang kampung pada tahu, disolati jam sekian. Nanti mereka banyak untuk hadir melaksanakan daripada sholat. Kadang-kadang kalau di negeri kita, khususnya ini daerah kita ini, hanya siapa saja disebutkannya, fulan bin fulan meninggal dunia, selesai. Ya. Lebih bagusnya lagi waktu penyolatan kepada si mayit, ini disebutkan. Tujuannya apa? Biar nanti banyak yang menyolati dan banyak yang mendoakan kepada si mayit. Kemudian yang ke-10 yang dilakukan al-mubadarah bitajhizihi wa yubda bi ghusli. Disegerakan dalam pengurusannya yang 4, yaitu memandikan si mayit, mengkafankan mayit, kemudian menyolatkan mayit dan menguburkan si mayit. Wa insyaallah kita akan bahas satu persatu bagaimana tata cara sunnah dalam memandikan mayit, mengkafankan mayit, menyolatkan mayit, dan juga yang terakhir dalam penguburan si mayit. Jadi ini kita harus perhatian, jangan perkara yang sunnah seperti ini nggak perhatian, jangan. Jadi sebagai penghormatan kita kepada apalagi kerabat kita yang meninggal dunia, apalagi orang tua kita, kalau bisa perkara-perkara yang sunnah dengan demikian yang sedetil kita praktekkan kepadanya, dengan harapan tujuan apa? Agar si mayit mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan perkara yang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa insyaallah nanti pada minggu-minggu akan datang kita akan membahas tentang tata cara pemandian si mayit. Kemudian akan minggu yang akan datang tata cara dalam pengkafanan. Ini walaupun hukumnya fardu kifayah, paling gagah afdal bagi kita untuk mengetahui itu, ya. Karena ilmu syariat ini ilmu yang luar biasa, ya. Kita memahami daripada ilmu syariat ini, orang yang hadir dalam majlis ta'lim dan memahami daripada ilmu syariat ganjarannya sangat luar biasa. Bahkan lebih afdal dari jihad fisabilillah, lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat, bahkan lebih afdal daripada mengantarkan 1000 daripada jenazah. Ini orang yang hadir majlis ilmu dan memahami daripada ilmu syariat. Wah, insyaallah kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Sebelumnya ada pertanyaan? Nah, marhaban. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya umumnya, sekarang lagi ramai masalah bulan Rajab. Apa? Bulan Rajab. Oh, bulan Rajab, ya. Oh, good. Tapi masyarakat semua melaksanakan. Hadisnya doang. Boleh nggak dilaksanakan? Melaksanakan apa tuh? Puasa? Apa? Puasa berdoa puasa. Iya. Ya. Bagus, ya. Sahabat bilang, ya. Nah, perhatikan dulu ya, jangan dilihat potongan hadisnya dhaif. Memang ada hadisnya dhaif yang menerangkan tentang Rajab itu sendiri. Tapi perlu dicatat, ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang anjuran berpuasa fil ashhuril hurum, di bulan-bulan haram.
sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna sauma yaumin minal ashhuril hurum kasiyami salathina yauman min ghairiha. Kata Rasulullah bahwasanya berpuasa satu hari di bulan-bulan haram itu menandingi seperti berpuasa 30 hari di selain bulan haram. Wa siyamu yaumin min ramadhana, dan puasa satu hari di bulan Ramadan kasiyami salathina minal ashhuril hurum, seperti berpuasa 30 hari di bulan-bulan haram. Ya, tentang kemuliaan bulan haram termaktub dalam Al-Qur'an itu. Termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, faqala ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dan apa yang bulan 4 itu? Salah satu sardun, 3 bulan secara berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan 1 bulan secara terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi Rajab termasuk bulan haram yang ada 4, dan hadis anjuran untuk berpuasa mutlak. Nah, disunnahkan untuk kita berpuasa di bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk bulan haram. Dikuatkan lagi dengan riwayat yang sahih juga. Ada seorang sahabat Al-Bakhili, beliau udah lama nggak jumpa Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, Nabi mendapati itu sahabat kurus kering, pucat mukanya, badannya kurus kering. Kata Rasulullah, apa yang terjadi dengan engkau? Apakah engkau sakit? Mukanya pucat, kenapa? Apa yang terjadi kepada engkau? Kata Rasulullah. Ini sahabat bilang, saya sehat walafiat. Cuma dibilang, saya setiap hari melaksanakan saumud dahar, puasa ad-dahr. Tiap hari puasa. Tiap hari puasa sampai badannya kurus kering begitu. Kata Nabi Muhammad, jangan begitu. Ya, tinggalkan, kata Rasulullah. Pas puasa, kata Nabi Muhammad, sebulan 3 hari, atau kalau datang bulan-bulan haram, puasa di bulan-bulan haram. Dan ingat, Rajab termasuk salah satu bulan haram. Jadi di sini para ulama mengatakan anjuran untuk kita berpuasa di bulan Rajab yang termasuk bulan haram madlub wa yusannu, dan disunnah.